Pria ini terombang-ambing di tengah lautan. Dan saat ia sadar, ia sudah terdampar di sebuah pulau dan diselamatkan oleh seorang wanita yang sangat cantik. Nah, siapakah wanita cantik itu? Film ini merupakan sebuah film action fantasi dari Cina yang berjudul The Legend of Mermaid. Berkisah tentang pasukan kerajaan yang mencari mata air abadi untuk sang kaisar. Tapi perjalanan mereka tak semudah yang mereka bayangkan. Mereka berlayar berbulan-bulan lamanya, tapi mereka masih belum bisa menemukan pulau yang mereka cari. Sementara stok makanan telah habis yang membuat mereka semua kelaparan. Salah seorang dari mereka yang mirip Jet Li ini merupakan seorang gubernur. Dia menyuruh membunuh salah satu tahanan untuk dijadikan makanan. Salah seorang bernama Yan Li menolak untuk melakukan kanibalisme. Tapi sang gubernur mengeluarkan medali kerajaan dan mengatakan kalau apapun yang ia katakan adalah perintah raja. Melihat medali kerajaan yang dipegang oleh gubernur, mereka semua langsung tunduk karena jika melanggar, maka mereka akan dianggap sebagai pengkhianat. Si gubernur langsung menyuruh Yan Li untuk mengeksekusi tahanan itu. Tahanan yang bernama Yan Fu itu menangis sambil memohon belas kasihan mereka. Tiba-tiba kapal mereka terguncang hebat. Mereka pun langsung keluar. Dan alangkah kagetnya mereka melihat seekor naga yang sangat besar dan langsung memporak-porandakan kapal mereka. Beberapa pasukan gubernur sempat menyelamatkan diri menggunakan perahu sekoci, termasuk si Afu tahanan tadi. Tapi Yan Li malah ditinggalkan oleh mereka hingga Yan Li pun tenggelam. Dan saat tenggelam, naga itu sudah berada di depannya dan akan menyerangnya. Lalu tiba-tiba seekor putri duyung datang dan langsung bernyanyi di depan naga itu, yang membuat naga itu langsung pergi. Keesokan harinya tiba-tiba Yan Li tersadar dan mendapati dirinya terdampar di sebuah pulau bersama putri duyung itu. Putri duyung itu terlihat sesak dan langsung mencium Yan Li. Setelah itu putri duyung itu bisa bernafas normal kembali. Putri duyung itu bernama Si Yin. Dia ternyata bisa berbahasa manusia. Bahkan dia juga bisa meniru suara yang ia dengar. Contohnya suara Yan Li. Yan Li pun terpesona dengan kecantikan putri duyung itu. Tapi melihat dia tidak berpakaian, Yan Li langsung memberikan jubahnya untuk menutupi tubuh Si Yin. Lalu tiba-tiba gubernur dan pasukannya datang dan menangkap Si Yin. Mereka semua kaget saat mengetahui Si Yin adalah putri duyung. Lalu ekor Si Yin berubah menjadi kaki manusia. Di sini gubernur pun sadar bahwa sepertinya mereka telah menemukan pulau tersembunyi yang mereka cari. Mereka yang masih kelaparan dan berniat untuk memakan putri duyung itu, karena mereka sangat yakin dengan memakan putri duyung itu mereka bisa awet muda. Melihat Si Yin yang akan dijadikan santapan, Yan Li pun langsung menahan mereka. Tidak lama kemudian salah seorang dari mereka melihat batu yang bergerak dan ternyata batu itu adalah kepiting. Tapi itu bukan kepiting biasa. Kepiting itu seperti parasit yang langsung menyerang mereka. Gubernur pun langsung menembak kepala anak buahnya. Namun yang mengerikannya lagi, kepiting itu tidak hanya satu tapi sangat banyak dan langsung mengejar mereka. Karena bom itu tidak berefek, gubernur itu pun mengorbankan salah satu anak buahnya agar bisa selamat. Di saat bersamaan, Yan Li melihat kepiting itu takut mendekat ke arah pepohonan. Dengan segera ia menyuruh mereka semua masuk ke dalam hutan.
Dan benar saja, kepiting itu berhenti saat mereka masuk ke dalam hutan. Dan sepertinya kepiting itu takut dengan makhluk yang ada di dalam hutan tersebut. Mereka semakin yakin setelah melihat ada jejak yang sangat besar. Beberapa dari mereka mulai ketakutan, tapi gubernur tak peduli dan mengeluarkan surat perintah raja. Dia membaca isi surat itu yang berisi perintah raja untuk mencari mata air abadi dan membawanya kembali kepada raja. Gubernur juga mengeluarkan sebuah catatan tentang Laksamana Zeng yang beberapa ratus tahun lalu pernah menemukan pulau tersebut. Dia meyakini ada mata air kehidupan di pulau itu. Itu juga dibenarkan oleh Xi Yin karena ibunya dulu pernah bercerita kalau ada sekelompok manusia pernah datang ke pulau itu. Itu makanya para putri duyung bisa berbahasa manusia. Lalu gubernur memerintahkan Xi Yin untuk membawa mereka ke sana. Tapi ia menolak karena tempat itu dijaga oleh sang naga. Karena menganggap putri duyung itu tak berguna, si gubernur ingin membunuhnya. Tapi Yan Li menahannya. Dia mengatakan Xi Yin bisa membantu mereka untuk mengalahkan sang naga. Karena nyanyian suara duyung bisa membuat naga melemah. Akhirnya si gubernur pun setuju dan mereka kembali melanjutkan perjalanan. Melihat Xi Yin yang tidak kuat berjalan, Yan Li yang kasihan pun menggendongnya. Atas perlakuan Yan Li padanya, Xi Yin mengatakan kalau Yan Li adalah orang yang baik. Tapi Yan Li mengatakan kalau dia sebenarnya bukanlah orang baik. Dia adalah pasukan dan penjaga kerajaan, bahkan dia pernah membunuh orang. Meskipun begitu, Xi Yin tetap beranggapan kalau Yan Li adalah orang yang baik dan sepertinya dia mulai menyukainya. Tak lama kemudian, salah satu dari mereka diterkam sesuatu yang mengerikan, tapi mereka tak menyadari itu karena begitu cepat. Setelah itu mereka menemukan sesuatu yang berbentuk aneh, semacam buah ginseng yang besar yang diselimuti oleh air. Mereka sangat yakin pasti benda itu adalah buah ginseng yang bisa memberikan awet muda bagi yang memakannya. Lantas si Algojo ini tidak sabar dan ingin memakan, lalu dia menyentuh benda aneh itu yang membuat tangannya terasa terbakar. Rupanya itu adalah naga yang sedang menikmati santapannya. Yang ternyata itu adalah anggota mereka yang tiba-tiba hilang tadi. Lalu mereka meminta si putri duyung untuk bernyanyi agar mereka bisa membunuh naga itu. Tapi Xin mengatakan kalau dia tak bisa bernyanyi sekarang. Dia hanya bisa bernyanyi 1 kali sehari. Kalau dia bernyanyi lebih dari 1 kali, maka dia bisa kehilangan suaranya untuk selamanya. Mereka pun segera berlari ke arah gua untuk menyelamatkan diri. Tapi penasihat gubernur yang bernama Chan Chiang malah menembak Xi Yin sebagai umpan agar memperlambat naga itu. Yan Li pun dengan cepat langsung menyelamatkan Xi Yin dan membawanya ke dalam gua. Di sana Yan Li langsung marah pada Chan Chiang karena telah menembak Xi Yin. Yan Li pun langsung menghajar Chan Chiang hingga pertarungan pun tak terhindarkan. Tidak lama berselang gubernur menghentikan pertarungan mereka. Gubernur menundukkan senjata ke kepala Yan Li, tapi Chan Chiang terus saja memprovokasi gubernur sehingga membuatnya marah. Chan Chiang pun terkena tembakan, lalu gubernur menghampirinya. Gubernur mengatakan agar Chan Chiang bisa menjaga sikapnya. Tiba-tiba salah satu anak buah mereka tewas akibat dipanah oleh kelompok suku asli gua itu. Mereka pun menjadi takut dan terancam. Lalu Xi Yin mengatakan kalau dia adalah putri duyung.
Mereka pun langsung berlutut karena menganggap Putri Duyung itu adalah dewa. Selain itu, Si Yin juga bisa berbicara bahasa suku tersebut yang membuat mereka semua selamat dan dijamu oleh penduduk asli gua itu. Mereka diberikan makan dan jamuan yang sangat banyak. Bahkan Si Yin juga diobati oleh suku itu dan sekarang dia sudah bisa berjalan normal. Dan yang paling beruntung adalah si Afu. Dia diajak menikah oleh gadis cantik di suku itu. Setelah itu si Afu dibawa oleh wanita itu masuk ke dalam ruangan terpisah. Sementara yang lainnya lanjut minum-minum sambil disuguhkan tarian-tarian oleh suku itu hingga mereka semua mulai mabuk. Tidak lama kemudian Yanli memarahi Si Yin dan juga ikut minum-minum. Karena hal itu membuat luka Si Yin susah kering. Kemudian Yanli mengikat kembali luka Si Yin, tapi tanpa sengaja ikatannya terlalu kuat yang membuat Si Yin menangis dan air matanya berubah menjadi mutiara. Karena Si Yin tak berhenti menangis, Yanli pun memberikan dia sebuah permen. Si Yin pun akhirnya berhenti menangis karena itu pertama kalinya ia merasakan manisnya sebuah permen. Lalu Yanli bercerita tentang masa lalunya pada Si Yin. Dia dari kecil dilatih menjadi petarung yang hebat dan menjadi pasukan kerajaan. Dia juga pernah membunuh orang-orang lemah karena perintah raja, dan yang paling ia sesali adalah ia pernah menghabisi anak kecil yang tak berdaya. Karena memang itu adalah tugasnya, tapi dia bersedih karena hal itu. Melihat Yanli yang bersedih, Si Yin pun langsung menciumnya. Tapi Yanli mengatakan tidak seharusnya Si Yin menciumnya, karena hanya suami Si Yin nantilah yang boleh dicium oleh Si Yin. Tapi Si Yin berharap Yanli lah yang menjadi suaminya kelak. Di sisi lain ternyata ada yang mulai tak beres. Saat gubernur dan pasukannya mulai mabuk, semua orang-orang dari suku itu berteriak keras, lalu mulai menyerang dan berusaha membunuh mereka semua. Dan tak lama kemudian Yanli datang dan menghajar orang-orang gua itu. Kemudian suku gua itu ketakutan dan mulai kabur. Setelah itu mereka mencari keberadaan Afu yang dibawa oleh suku itu untuk menikah. Tapi bukannya menikah untuk enak-enak, ternyata Afu malah dijadikan tumbal sebagai ritual. Di sana Si Yin melihat mata air yang mereka cari. Namun mata air itu masih kering dan belum mengalir. Nah, orang-orang di gua itu ternyata adalah penyembah naga. Mereka akan memberikan tumbal pada sang naga dan mata air ungu panjang itu akan mengalir setelah mereka memberikan tumbal. Tidak lama kemudian mereka pun memulai ritualnya. Tapi Yanli tak diam begitu saja melihat Afu yang akan dikorbankan. Yanli langsung menyerang mereka sendirian, sementara yang lainnya hanya melihat dari kejauhan. Melihat Yanli yang kewalahan, Si Yin ingin menolongnya, tapi ia malah ditahan. Melihat Yanli yang kewalahan, Si Yin telah menolongnya lama, tapi ia malah ditahan oleh cahir yang tumbang. Setelah bertarung lama, melihat Yanli yang akan dibunuh pun Si Yin meniru suara naga dan membuat mereka semua tertipu. Melihat Yanli yang akan dibunuh, Si Yin meniru suara naga dan membuat mereka semua tertipu. Mereka mengira naga telah datang dan langsung kabur dari sana. Dan tanpa diduga gubernur yang licik itu malah mengikat Yanli dan Afu untuk dijadikan tumbal. Itu ia lakukan untuk mengalirkan mata air yang ia cari. Dan tidak butuh waktu lama, kemudian sang naga itu benar-benar datang. Gubernur lalu memanfaatkan rasa cinta Si Yin untuk menyelamatkan kekasih hatinya. Dengan dia melihat Yanli akan menjadi santapan naga, Si Yin pun tak punya pilihan lain selain bernyanyi untuk menaklukkan sang naga, meski itu akan membuatnya sekarat. Sang naga pun pingsan setelah mendengar suara indahnya. Begitu juga Si Yin yang sekarang telah berubah menjadi wujud aslinya setelah bernyanyi untuk terakhir kalinya.
Lalu gubernur pun memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi sang naga. Tapi bukannya mati, sang naga malah menyerang balik dan memakan si Canciang. Gubernur pun panik dan memaksa si Yin untuk bernyanyi kembali. Tapi usahanya percuma saja, si Yin sudah tak bisa bernyanyi lagi. Gubernur yang emosi pun malah menembak si Yin, yang membuat Yanli benar-benar marah. Dengan semua kekuatannya, Yanli pun melepaskan tali ikatannya. Yanli yang sangat marah pun langsung memotong tangan si gubernur. Dia sudah tak peduli lagi dengan perintah dan jabatan si gubernur. Tapi di saat bersamaan, sang naga datang dan menghantam Yanli. Di situ Yanli menyadari bahwa batu yang ada di altar ternyata adalah meriam. Dia menyuruh si Afu untuk mengumpulkan semua peledak, sementara Yanli memancing naga itu dan mengarahkannya ke arah meriam. Kali ini sang naga benar-benar telah tewas. Dan di saat bersamaan, mata air abadi itu benar-benar mengalir. Tapi Yanli dan si Yin sekarang sudah sekarat. Melihat kesempatan itu, si gubernur langsung menembak Yanli dan Yanli pun tumbang di pelukan si Yin. Si gubernur segera menghampiri mata air abadi itu. Dia kemudian meminum air itu dan benar saja tangannya yang tadi putus kini kembali utuh. Dan rambutnya yang sudah putih kembali menjadi hitam. Tapi saat dia mengambil air untuk dibawa pulang, tiba-tiba dia musnah begitu saja. Yang ternyata pulau itu tidak membiarkan keabadian itu keluar dari sana. Dan saat itu juga, seketika pulau itu tenggelam dan menghisap semua yang ada ke dalam lautan. Melihat Yanli yang akan mati tenggelam, si Yin yang tidak mau kekasihnya tewas, dia pun akhirnya mengeluarkan kekuatan terakhirnya. Sambil menciumnya, dia memberikan kehidupan lagi ke Yanli yang membuat si Yin selamat, tapi pada akhirnya si Yin lah yang tewas. Setelah lama mengapung, Yanli dan Afu pun diselamatkan oleh warga setempat. Yanli masih terlihat sedih akibat kematian kekasihnya. Beberapa waktu pun berlalu, tampak Yanli kini menghabiskan waktunya di desa itu. Hari-harinya dihabiskan hanya melihat lautan dan kenangan yang menelan cintanya. Bahkan sampai Yanli menua pun, dia tidak bisa melupakan si Yin. Sementara Afu benar-benar setia menemani Yanli, hingga sekarang mereka sudah menjadi sangat tua. Hal itu dikarenakan Afu telah berutang nyawa pada Yanli karena Yanli telah berkali-kali menyelamatkan hidupnya. Maka dari itu, dia memutuskan untuk menemaninya sampai akhir hayatnya. Hingga di satu hari seperti biasanya, Afu mengajak Yanli untuk memancing ke tengah lautan. Dan di hari itu, Yanli tiba-tiba mendengar suara nyanyian si Yin yang sudah lama tak pernah ia dengar. Dan saat Afu menoleh ke belakang, dia sudah tak melihat Yanli lagi. Dia menangis kehilangan sahabat sejatinya. Dan sekian video kali ini. Silahkan berikan saran dan masukannya agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Jaga terus kesehatanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.